Halo guys, selamat datang di kanal YouTube aku. Sebelum mulai ada baiknya nih subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi biar tahu update film terbaru di bioskop bulan ini. Film Temurun menjadi film horor perdana yang diproduksi oleh Cinemaku Pictures. Selain itu film ini menjadi debut pertama bagi sutradara muda Inarah Syarafina dan Brian Domani sebagai aktor dalam film horor. Pantas saja sih film ini rada kurang tapi untuk karena debut pertama cukup aman lah. Dalam film ini Brian beradu akting dengan Yasamin Jasem sebagai sepasang kakak adik bernama Sena dan Dewi. Selain Brian dan Yasamin, masih terdapat pemeran lain seperti Karina Suwandi, Kiki Narendra, Mian Tiara, Banyu Bening, hingga Jajang C. Nur. Secara garis besar, film horor Temurun menghadirkan kisah tentang seorang yang mendapati dirinya terjebak dalam sebuah warisan yang tak diinginkan. Dilansir dari Antara News, Inarah menjelaskan bahwa judul film Temurun diambil dari kata turun-temurun, sebuah konsep yang merujuk pada warisan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Film Temurun dibuka dengan peristiwa mengenaskan Dewi dan Sena yang kehilangan sang ibu. Akibat kehilangan ibunya, Dewi dan Sena kemudian dijemput oleh ayahnya untuk tinggal bersama di kota. Dikisahkan ayah Dewi dan Sena memiliki perusahaan produksi daging yang telah diwariskan secara turun-temurun. Saat Dewi dan Sena tinggal bersama ayahnya, keduanya pun turut membantu mengurusi perusahaan. Pada mulanya kehidupan Dewi dan Sena berjalan normal. Namun, tak membutuhkan waktu lama kehidupan mereka mendadak berubah akibat berbagai teror yang terkait dengan warisan keluarga. Dalam cuplikan film, ditampilkan ada orang yang tergantung di kandang tempat produksi daging milik keluarga Dewi dan Sena. Setelah itu, sejumlah teror pun terus terjadi, termasuk saat Dewi dan Sena berada di rumah. Puncaknya, mereka harus menghadapi berbagai kengerian, trauma hingga kemunculan nenek kandung mereka, Gayatri. Saat muncul di hadapan kedua cucunya, Gayatri sempat mengatakan bahwa perusahaan harus dijalankan oleh garis temurun keluarga. Berkaitan dengan warisan keluarga tersebut, Dewi dan Sena harus berhadapan dengan rahasia kelam di baliknya. Mau tak mau mereka juga harus mengungkap kebenaran yang menakutkan terkait identitas nenek mereka yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita masuk segmen hari ini akan kita ngobrolin film. Kita baru aja nonton film Temurun yang menurut gue ini filmnya vibes horornya tuh beda sama horor film Indonesia biasanya, lebih ke barat-baratan gitu vibesnya. Jadi nggak terlalu banyak nunjukin hantunya, cuman lebih banyak jump scare. Tapi setidaknya film horornya terang, jadi seru sih. Gimana kalau mama? Tapi jangan spoiler. Spoiler apa? Jangan dikasih tahu cerita endingnya nanti, walaupun endingnya ya menurut beberapa orang tadi di penontonnya kayak agak kecewa sama endingnya, tapi menurut aku secara logika ya bakal kayak gitu endingnya. Namanya film tumbal. Nggak tumbal lah, kan temurun, Tapi penerus tapi generasi. meminta tumbal dong. Itu mamanya mati itu. Sebelum mati kan dia dikejar-kejar bayang-bayangan. Memang mau dimatikan, kan udah ada tuh tulisan mati-mati. Terus neneknya terkejut, cucunya hidupnya udah bertahun-tahun masih hidup terus, kan nggak ada kematian. Tumbal namanya itu. Jadi kalau tadi dibilang ada inang, katanya inang ya kan? Inang. Iya, nyari inang baru. Memang udah masa-masanya, udah perusahaannya udah mau anjlok, terus bangkit lagi. Asal ada yang ditumbalkan. Itu. Biar bangkit lagi. Iya. Biar bangkit lagi, kan itu ada tuh foto-fotonya yang mau ditumbalkan, termasuk si cucunya yang perempuan. Enggak, cucunya perempuan itu penerus. Justru tumbalnya itu yang lain-lainnya. Oh, cucunya penerus? Iya, kan itu Temurun itu garis keturunan perempuan, makanya Tapi kenapa bilang si neneknya itu kan nggak punya saudara, nggak punya anak perempuan, punyanya anak laki-laki. Tapi kenapa tadi dibilangnya gini, mau melindungi Dewi? Iya, supaya Dewi nggak jadi penerus sekte itu. Iya, jadi sebenarnya neneknya itu nggak mau kalau ini dilanjutkan. Iya. Cuman si Inang. Hesti itu. Inang. Itu Inang. Iya, dibilang Inang. Hesti itu bukan Inang, Apa dah? sang nabi. Makanya mama baca bukunya. Nabi. Iya, dia sang nabi. Karena ada sesuatu yang diperbuat yang jahat ya. Nah itu dia nggak ada dijelasin. Maksudnya background dari Setiap yang jahat. neneknya ini nggak ada dijelasin secara mendetail. Sebenarnya filmnya itu Temurun. mudah dipahami, tapi memang nggak ada plot twistnya karena terlalu
lurus-lurus aja filmnya gitu loh. Lu bagi orang yang umum. Jadi kalau misalnya kita nonton yang kita biasanya pengen endingnya gimana-gimana ya, kalau pas nonton itu kayak kecewa aja gitu. Tapi kalau Memang ini kayak bule. kalau aku mah bagus, udah cocok kayak gitu memang. Jadi dari Mama ratingnya berapa? Tengah. Karena niru-niru orang bule filmnya. Ya 7 deh. 7. Sebenarnya tuh kalau aku lihat memang udah bagus sih. Kayak beda sama film horor Indonesia, cuman sayang aja sih endingnya. Ceritanya kurang lengkap, Kurang ini, maksudnya si Dewi kurang melebar apanya. kalau cara kayak penggarapannya. kalau kayak Pengabdi Setan kan kayak di menit keberapa itu di menit keberapa gitu kan, setengah jam di awal itu karakter utamanya itu udah cari tahu tentang Ini kan bukan ibunya. Ini setan. setan, Mak. Sama Pengabdi Setan juga kayak gitu. Sekte juga, cuman mereka langsung Penyembah. sama. Itu juga mamanya itu, si Pengabdi Setan mamanya itu nyembah setan. Dan mereka itu kalau mamanya meninggal, mereka langsung cari tahu kenapa mamanya meninggal, apa sebab akibatnya. Nah, mereka udah tahu ada kejanggalan di rumah besar itu, tapi nggak ada cari tahu. Jadi ya udah telat semua yang terjadi sama mereka. Udah jadi endingnya kayak gitulah, yang karena kebodohan mereka telat untuk mencari tahu. Sekian. Gimana guys, masih berminat nonton film ini di bioskop? Menurut aku harus tetap nonton sih. Setidaknya sekali doang. Oke guys, sekian dulu yang ngobrolin film Temurun. Gue berharap kalian bisa kasih like dan share. Terus diskusi film di kolom komentar konten kali ini. Terima kasih and see you di obrolan film lainnya.